Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas kitab Talbis Iblis karya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala. Dan Talbis Iblis artinya adalah intinya iblis menggoda sehingga mengesankan sesuatu yang buruk itu baik, ya. Menggoda seakan-akan sesuatu yang buruk itu menjadi baik sehingga akhirnya orang-orang melakukannya dalam kondisi menyangka itu adalah kebaikan. Dan Talbis Iblis disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab ini banyak sekali, ya. Namun kita tidak baca secara berurutan, kita akan mengambil bab per bab sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Maka pada kesempatan kali ini saya akan baca bab yang ke-8 tentang zikru talbis iblis 'alal ubbad fil ibadat. Penyebutan tentang talbis iblis, yaitu godaan iblis kepada ahli ibadah dalam ibadah-ibadah mereka, Taib Ibnul Jauzi berkata, ketahuilah bahwasanya pintu terbesar yang iblis masuk melalui pintu tersebut untuk menggoda manusia adalah kebodohan. Ya. Kebodohan adalah sebab mudahnya iblis masuk dalam menggoda manusia, ya. Fa huwa yadkhul minhu 'alal juhal bi aman, maka dia masuk untuk menggoda orang-orang bodoh dengan mudah, dengan penuh keamanan. Tidak sulit untuk menggoda orang-orang bodoh karena mereka bodoh. Dengan kebodohan itulah iblis menggoda. Wa ammal alim fala yadkhul alaihi illa musaraqatan. Adapun kalau ingin menggoda orang alim tidak semudah itu. Harus curi-curi sedikit-sedikit. Kalau orang bodoh langsung masuk lempeng aja, iblis mudah untuk menggoda. Sungguh iblis telah menggoda banyak ahli ibadah karena sedikitnya ilmu mereka. Ya. Lianna jumhurahum yashtaghilu bil ta'abbud wa lam yuhakkim al-ilma, karena mayoritas ahli ibadah mereka sibuk dengan beribadah sementara mereka tidak berilmu. Oleh karenanya Rabi' bin Khusaim berkata, tafaqqah thumma i'tazil. Belajar fikih dulu, berilmulah dulu, baru kalau mau menyendiri silakan. Berilmu dulu baru kemudian silakan menyendiri. Adapun seorang menyendiri beribadah dengan tanpa ilmu maka itu berbahaya. Bisa terjerumus dalam banyak kesalahan karena iblis tidak akan membiarkan orang-orang yang bodoh tersebut untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Iblis akan menggoda. Taib fa awwalu talbisi alaihim, talbis yang pertama atau godaan pertama, kerancuan pertama yang dibikin oleh iblis kepada ahli ibadah, itharuhum ta'abbuda alal ilm, yaitu mereka lebih suka atau mereka mendahulukan ibadah daripada menuntut ilmu. Wal ilmu afdalu minan nawafil, padahal ilmu itu lebih afdal daripada amalan-amalan sunnah. Ilmu itu lebih afdal daripada amalan-amalan sunnah. Fa'arahum annal maqsuda minal ilmi al-amal, maka iblis cara menggodanya begini. Dia mengesankan kepada ahli ibadah tersebut dengan berkata, apa sih tujuan ilmu? Tujuan ilmu adalah beramal. Ya, kalau begitu ya sudah, enggak usah nuntut ilmu, langsung beramal aja. Langsung aja ke tujuan. Ngapain nuntut ilmu? Kan tujuan nuntut ilmu adalah apa? Beramal. Kalau gitu enggak usah nuntut ilmu, langsung aja ke tujuan. Apa kata Ibnul Jauzi? Wa ma fahimu minal amali illa amal jawarih. Sementara yang dipahami oleh ahli ibadah tersebut namanya amal itu cuma amal jawarih, amal anggota tubuh, amal luar saja. Wa ma alimu annal amala amalul qalbi. Mereka tidak tahu bahwasanya amal yang sesungguhnya yang terbaik adalah amalan apa? Hati. Wa amalul qalbi afdhalu min amalil jawarih, dan amalan hati lebih afdal daripada amal luar, amal zahir, ya. Dan amal hati bagaimana bisa kita memperolehnya kecuali dengan menuntut apa? Ilmu. Kita belajar akidah. Akidah amal hati atau bukan? Amal hati. Iman tentang sifat-sifat Allah, tentang keimanan kepada malaikat, tentang keyakinan akan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua amalan hati. Jadi itu semua diperoleh dengan apa? Belajar. Dan amalan hati lebih afdal daripada amalan jawarih.
Ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, amalan jawarih, anggota luar, kalau didukung dengan amalan hati yang bagus, maka pengaruhnya juga berbeda. Pengaruhnya juga berbeda. Jadi iblis caranya begitu. Dia bilang, ngapain kamu banyak nuntut ilmu? Langsung aja beramal. Padahal beramal tanpa ilmu berbahaya. Bukankah orang-orang Nasara sesat gara-gara beramal tanpa ilmu? Ya. Sehingga Allah mengatakan, waladhdallin, jangan kau jadikan kami atau mengikuti jalan orang yang disesatkan. Yang disesatkan maksudnya orang Nasara yang semangat beribadah tanpa ilmu. Kemudian Ibnu Jauzi menyebutkan asar-asar dari para salaf tentang keutamaan ilmu. Qala Mutarrif bin Abdullah Ibn Syekhir, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Bahwasanya keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah, ya. Karena ini sisi yang baik yang disebut oleh Ibnu Jauzi, karena menuntut ilmu itu terkait dengan amalan apa? Amalan hati, keyakinan, menghilangkan syubhat, kemantapan akidah, mengetahui banyak hal tentang akhirat. Ini semua dengan belajar. Dengan belajar tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Bagaimana tahunya? Harus belajar. Maksud ayat ini bagaimana? Maksud ayat ini bagaimana? Enggak bisa tahu kecuali dengan belajar. Membaca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih cinta kepada Nabi. Caranya bagaimana? Belajar. Oleh karenanya wajar jika Mutarrif bin Abdullah berkata, keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah. Dan ini memotivasi kita untuk semangat menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu bukan dengan melalaikan ibadah. Kita juga tetap beribadah. Tetapi ibadah yang dibangun di atas ilmu itu jauh lebih afdal daripada ibadah tanpa ilmu yang rawan terjadi penyimpangan. Maka Mutarrif bin Abdullah berkata, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu lebih utama, lebih baik daripada keutamaan ibadah. Wa qala Yusuf bin Asbat, berkata Yusuf bin Asbat, babun minal ilmi tata'allamuhu afdalu min sab'ina ghazatan. Satu bab ilmu yang kau pelajari lebih baik daripada 70 peperangan. Ini perkataan dia, ya. Dia mengatakan demikian. Ibnu Jauzi menukil. Agar seorang tidak meremehkan tentang ilmu, ya. Satu bab tentang ilmu yang kau kuasai lebih afdal daripada 70 jihad yang kau ikuti. Wa qala al-Mu'afa ibn Imran, kitabatu haditsin wahidin ahabbu ilayya min salati lailatin. Menulis satu hadis aja lebih aku sukai daripada salat semalam suntuk. Lebih aku sukai daripada salat semalam suntuk. Kemudian Ibnu Jauzi mengomentari, falamma marra alaihim hadat talbis, ketika godaan ini masuk kepada mereka, cara setan melakukan talbis yaitu merancukan pemikiran mereka, wa atharu ta'abbuda bil jawari al-ilmi tamakkana iblis minat talbis alaihim fi fununit ta'abbud, sehingga mereka akhirnya mendahulukan ibadah zahir daripada menuntut ilmu. Akhirnya iblis mudah untuk menggoda mereka dalam berbagai macam ibadah. Iblis mudah menggoda mereka dalam berbagai macam ibadah. Iblis masuk kepada mereka dalam pintu-pintu ibadah yang mereka kerjakan. Mulailah Ibnu Jauzi menyebutkan contoh-contoh godaan iblis terhadap orang-orang yang beribadah, melakukan kesalahan tapi mereka menyangka itu adalah perbuatan baik. Itu yang disebut dengan apa? Talbis. Membuat orang melakukan keburukan namun disangka melakukan apa? Kebaikan. Taib. Yang pertama tentang godaan iblis terkait dengan bersuci. Al-sitabah wal hadas, tentang bersuci. Kata Ibnu Jauzi, di antaranya setan memerintahkan mereka untuk berlama-lamaan di toilet. Berlama-lamaan di WC. Dan ini hanya merusak hati. Seharusnya orang di toilet secukupnya, ya, secukupnya, jangan lama-lama. Di antara mereka ada yang berdiri setelah buang hajat, kemudian berdiri, kemudian berjalan, kemudian berdehem, ya tanahna. Yarfa'u qadaman wa yahuttu ukhra, angkat kaki, turun kaki. Untuk apa? Maksudnya supaya air kencing keluar semua, ya. Wa indahu annahu yastanqi bihadza, dia menyangka dengan cara begini bisa keluar semua air kencing. Wa kullama zada fi hadza nazal al-baul. Kullama zada fi hadza nazal al-baul. Padahal dia bikin begini turun lagi air kencing.
Harusnya enggak perlu ya. Harusnya tidak perlu ya. Sudah tinggal kencing kata beliau, innama yakfihi an yahtaliba ma fi dzakari baina usbu'ain thumma yatba'uhu al-ma. Cukup mungkin kalau dia ragu, dia tinggal mengerut sedikit, memijit sedikit kemaluannya, kemudian dia siram, selesai. Tidak usah jalan-jalan, loncat-loncat. Enggak perlu. Enggak perlu. Ini was-was, bikin apa? Was-was. Di antaranya was-was atau talbis iblis man yuhassinu lahu isti'mal al-ma'il katsir. Orang yang iblis indahkan pada dirinya lebih bagus menggunakan air yang banyak, itu lebih bagus. Ya. Padahal cukup kalau sudah najis sudah hilang, cukup paling maksimal menurut pendapat yang paling kencang dari antara pendapat-pendapat mazhab adalah 7 kali siraman. Itu yang paling kencang, yang paling. Sebenarnya 1 kali sudah cukup. Tapi taruhlah kita memilih pendapat yang paling kencang, itu 7 kali siraman. Tapi ini enggak, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Akhirnya diguyur banyak. Ini semua tidak benar. Fa in ista'mal al-ahjara fi ma lam yata'adda al-makhraj ajza'uhu 3 ahjarin idza anqa bihinna. Kalau dia buang air BAB, buang air besar, kemudian kotoran tersebut keluar tanpa melampaui lubang dubur, maka cukup dengan menggunakan 3 batu. Kalau sudah bersih ya sudah. Tidak usah sampai 21 batu. Bisa luka parah kalau begitu. Kalau 3 batu sudah bersih sudah cukup. Kemudian kata beliau, wa man lam yaqna bima qana asyar'u bihi. Siapa yang merasa tidak cukup padahal syariat sudah bilang cukup, fahuwa mubtadi'un syar'an, maka dia adalah ahli bid'ah secara syariat, wala muttabi', dan dia tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau contohkan tentang talbis iblis dalam masalah bersuci. Tapi kita lanjutkan. Yang kedua, talbis iblis dalam masalah wudu. Ini sebut satu. Ini semua karena kebodohan, maka syaitan mudah masuk. Bersuci begini, menghilangkan najis, wudu begini, godaan syaitan. Man yulabbisu alaihi minhum, man yulabbis alaihi fin niyyah. Ada di antara mereka yang digoda oleh iblis tentang masalah niat. Fatarahu yaqul arfa'ul hadath, thumma yaqul astabihu salat. Dia mengatakan aku berniat untuk wudu, untuk mengangkat hadas. Terkadang dia ragu. Dia bilang, aku berniat wudu untuk membolehkan solat. Karena para fuqaha khilaf apa fungsi wudu. Ada yang bilang untuk mengangkat hadas, ada yang mengatakan untuk membolehkan solat. Sehingga dia bimbang ketika berniat. Apa yang harus dia ucapkan? Aku berwudu untuk menghilangkan hadas. Terkadang dia ulangi lagi. Aku berwudu, nawaitul wudu'a untuk solat. Bingung. Kemudian dia ulangi lagi. Enggak. Aku berniat wudu untuk menghilangkan apa? Hadas. Enggak boleh niat untuk wudu menghilangkan hadas saja, harus sekaligus untuk salat. Ulangi lagi. Aku niat wudu untuk apa? Salat. Bimbang sendiri. Wa sababu hadza talbis. Kenapa setan bisa menggodanya seperti ini? Al-jahlu bisyara', karena bodoh dengan syariat. Kata Ibnu Jauzi, li anna niyyata bil qalbi, karena niat tempatnya di hati. La bil lafzi, bukan di lafal. Fatakalluful lafzi amrun la yuhtaju ilaihi. Maka bersusah payah untuk mengucapkan nawaitu karena untuk ini perkara yang tidak diperlukan. Tsumma la ma'nan li tikraril lafzi. Kemudian ngapain diulang-ulang? Ngapain diulang-ulang? Tidak perlu ya. Tapi tentunya kita harus mengakui bahwasanya masalah niat ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan niat dalam ibadah-ibadah itu bid'ah karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat sebagian ulama. Ada yang mengatakan mustahab. Mustahab maksudnya dianjurkan. Dianjurkan untuk mengkokohkan apa yang di hati. Khawatir hati ragu-ragu maka diucapkan dengan apa? Lisan. Ada yang mengatakan dianjurkan jika mengalami was-was. Dianjurkan jika mengalami was-was. Tapi tidak ada yang mengatakan ini sunnah Nabi, enggak ada. Semua sepakat ini bukan sunnah Nabi. Jadi semua sepakat, fuqaha semua sepakat, melafalkan niat bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga sepakat bahwasanya melafalkan niat tidak wajib. Adapun yang menganggap melafalkan niat wajib itu di antara fuqaha dia telah salah. Karena tidak ada yang mengatakan melafalkan niat adalah apa? Wajib. Mereka hanya khilaf apakah ini bid'ah karena tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah ini adalah dianjurkan untuk mengkokohkan yang ada di
hati, atau ada yang mengatakan dianjurkan jika mengalami apa? Was-was. Yang benar bid'ah, tidak disyariatkan. Tapi kita harus tahu bahwasanya memang ada pendapat di kalangan para ulama yang mengatakan dianjurkan seperti mazhab Syafi'iyah. Taruhlah kita memilih pendapat dianjurkan meskipun tidak sunnah karena tujuannya adalah untuk mengokohkan di hati, maka kita katakan tidak boleh sampai pada was-was. Tidak boleh sampai pada derajat was-was seperti tadi. Sampai diulang-ulang. Ini sudah bukan lagi dianjurkan, ini malah terkena godaan apa? Syaitan, ya. Yang benar, saya sering sampaikan bahwasanya melafalkan niat tidak disyariatkan. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah melafalkan niat sama sekali. Padahal beliau banyak ibadah. Ada ibadah wudu, ibadah salat, ibadah puasa. Ibadah banyak beliau lakukan, beliau tidak pernah lafalkan apa? Niat. Kalau memang itu adalah perkara yang dianjurkan, disunnahkan, pasti Nabi mencontohkan meskipun barang sekali. Namun Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Hanyalah disebut Nabi mengucapkan niat atau syiar ketika haji. Rasulullah berkata, labbaik Allahumma umrah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk umrah. Tapi kata para ulama ini bukan niat. Kalau niat itu nawaitu an a'tamir atau nawaitul umrah. Tapi labbaik Allahumma labbaik itu syiar. Apa sih? Syiar yang diucapkan bukan maksudnya untuk apa? Niat, ya. Bukan maksudnya untuk niat, ya. Tapi intinya dalam ibadah yang lain Rasulullah SAW tidak pernah berniat. Nah, ketika kita mengatakan dianjurkan untuk melafalkan niat, orang-orang yang bodoh terkadang terjerumus dalam kesalahan. Seperti menyangka kalau tidak berniat maka ibadahnya tidak sah. Bingung. Seperti saya pernah ketemu orang ketika musafir, dia bingung. Ini niatnya gimana kalau musafir jamak qashar? Wah, saya juga bingung. Saya juga enggak pernah. Terus gimana ngomongnya? Dia jadi bingung, dia mau jamak qashar bingung. Saya bilang saya juga enggak pernah gimana caranya ya. Salat aja. Dia ragu karena dia menganggap kalau tidak melafalkan seakan-akan salatnya tidak apa? Tidak sah. Ini sudah kesalahan karena tidak ada yang mengatakan niat adalah syarat salat atau rukun. Melafalkan niat maksudnya. Melafalkan niat tidak ada yang mengatakan melafalkan adalah syarat salat atau rukun salat. Hanya dianjurkan untuk mengkokohkan yang ada di hati. Tapi masalah yang tadi akhirnya sebagian orang yang tidak punya ilmu mengalami apa? Was-was. Ulangi. Sholli ulang-ulang seperti itu. Ya. Bahkan Ibnu Taimiyah menyebutkan, kalaupun engkau melafalkan niat, maka lafalkan niat untuk dirimu karena tujuannya bukan kasih tahu teman. Tapi tujuan seorang melafalkan niat menurut fuqaha, ahli fikih adalah untuk mengkokohkan apa yang di hati. Paham? Bukan untuk kasih tahu teman. Kalau gitu enggak usah keras-keras. Usolli fardhu, enggak usah. Saya juga tahu kita sama-sama salat zuhur, enggak usah. Cukup kalau kau memang memilih pendapat sebagian fuqaha dari para ulama, maka disirkan atau pelan untuk melakukan apa? Niatmu, bukan keras-keras karena mengganggu sebelah. Sholli fardhu arba'a raka'atin mustaqbilal qiblatin ada perlu. Dalam ucapan pelan yang penting ini menurut pendapat sebagian fuqaha. Yang benar tidak disyariatkan. Karena Nabi SAW tidak datang dalam hadis sahih. Bahkan hadis dhaif pun tidak ada. Bahkan hadis palsu pun tidak ada. Dan tidak diriwayatkan dari sahabat. Ribuan sahabat juga tidak melafalkan niat. Apalagi di zaman tersebut banyak orang-orang Arab Badui. Rasulullah juga tidak pernah mengajarkan mereka untuk melafalkan apa? Niat. Dan sunnah lebih kita sukai. Ya, meskipun ada pendapat fuqaha, kita menghargai. Tapi kita mengatakan wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik salat adalah salatnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini ada khilaf. Kita memilih pendapat bahwasanya melafalkan niat tidak disyariatkan. Dengan tetap menghargai pendapat ulama yang lain. Dengan syarat jangan sampai berlebih-lebihan tadi. Kalau dibangun di atas kejahilan, akhirnya terjerumus dalam was-was. Kita lanjutkan. Muminhum man yulabbisu alaihi bin nadhar fil ma'il mutawadda' bihi. Di antaranya ada yang digoda oleh syaitan sehingga dia ketika mau wudu dilihat airnya. Dia lihat air, kemudian dia berfikir, dari mana air ini? Air ini memang suci, dia malah bingung. Wa yuqaddiru lahu fihi kullu ihtimalin ba'id. Jangan-jangan begini, jangan-jangan ini. Jangan-jangan kejatuhan ini, jangan-jangan dimasuki tikus. Dia jangan-jangan melulu. Akhirnya ya dia bingung untuk pakai air tersebut. Wa fatwa syar'i takfihi bi anna asal ma'it tahara. Padahal kalau dia ngerti ilmu usul fikih, ilmu kaidah fiqhiyah, bahwasanya asal dalam air adalah suci. Enggak usah ragu-ragu.
Kecuali di situ ada kotoran baru. Kalau enggak ada apa-apa, anggap saja itu suci. Fala yutrakul aslu bil ihtimal, maka tidak boleh hukum asal ditinggalkan gara-gara jangan-jangan, kemungkinan. Udah, suci. Antum datang ke rumah orang mau sholat aja. Jangan bilang, jangan-jangan dilewati anjing, jangan-jangan dikencingi kucing. Jangan. Antum sholat aja. Ketika antum sujud, bau air kencing ya itu lain cerita. Itu berarti berubah hukum asalnya. Kalau enggak ada bau apa-apa, sholat aja, Allahu Akbar. Jangan bilang, jangan-jangan. Tanya yang punya rumah, ini tadi kucing lewat enggak? Dikencingi kucing enggak? Lah, emang rumah saya jorok? Akhirnya enggak usah. Hukum asal, tempat, tanah, air, hukum asalnya apa? Suci. Tidak usah bimbang. Kecuali ada bukti depan mata yang merubah hukum asal dari suci menjadi apa? Najis. Ini semua karena kebodohan. Wa minhum man yulabbisu alaihi bi kathrati istimalil ma'. Di antaranya ada yang digoda syaitan sehingga banyak menggunakan air. Dan ini mengumpulkan 4 perkara yang dibenci kata Ibnu Jauzi. Yang pertama, boros dalam air. Yang kedua, ngabisin umur. Yang umur ini sangat berharga untuk melakukan perkara yang tidak wajib dan juga tidak disunahkan. Mandi banyak-banyak. Mandi cuma 10 menit dia jadikan setengah jam. Sebagian orang ada yang kalau sudah masuk WC, sudah mending kita cari WC lain. Karena dia setengah jam. Digedor-gedor dia cuek aja. Cuek aja dia. Ada kebiasaan, kelamaan. Nanti ngapain aja dalam apa? Dalam kamar mandi setengah jam. Mandi paling banter ya 10 menit, 15 menit, sampai setengah jam, 40 menit. Nanti ngapain? Jadi hanya buang-buang umur, gunakan air, ulangi lagi, buang-buang umur. Subhanallah, saya lihat penjelasan Ibnu Jauzi, berulang-ulang dia mengatakan buang-buang umur. Bagi dia umur itu sangat apa? Berharga. Bahkan untuk main-main air pun tidak boleh. Gunakan air banyak-banyak, kata dia enggak. Ini makruh. Yang ketiga, melebihi syariat ketika dia tidak merasa nyaman dengan syariat. Padahal syariat maka sudah cukup. Tapi dia berlebih-lebihan, dia tambah lagi air. Menurut syariat air sedikit sudah cukup. Yang penting tubuh basah semuanya sudah cukup. Ini pakai air banyak-banyak sampai lama-lama. Kemudian yang keempat adalah ad-dukhul fi manahat anhu min az-ziyadah ala thalath. Masuk dalam hal yang dilarang yaitu mencuci lebih dari 3 kali. Wa rubbama atala al-wudu. Terkadang dia berwudu lama. Satu itu lama loh, bukan satu. Air satu. Lagi lama sekali. Udah kena sekali satu, kena 2. Kayak corona aja. Kayak pakai apa? Sudah udah lama saya tidak mengucapkan itu. Apa? Sanitizer, ya udah lama saya enggak. Hand sanitizer. Ya. Sudah. Rubama atolal wudu, terkadang dia lama-lama berwudu, fafata waktu salat, akhirnya salat terlambat. Au fata awwaluhu, atau terlambat rakaat pertama, terlambat takbiratul ihram. Padahal takbiratul ihram adalah kemuliaan. Atau terlalu lama akhirnya ketinggalan jamaah. Wudunya terlalu lama. Bersucinya terlalu apa? Lama. Dan ini sebabnya karena disangka iblis menggambarkan kalau kau beribadah bersuci tidak lama-lama, bersuci cepat-cepat, nanti ibadahmu tidak sah. Nanti salatmu tidak sah. Iblis bikin syubhat seperti itu. Padahal kalau dia mengamati dirinya, dia sadar bahwasanya sikap dia bersuci dengan air yang banyak, berlebih-lebihan, itu adalah penyelisihan. Itulah penyelisihan. Bahkan dia melanggar syariat. Wa qad ra'ayna man yanzuru fi hadhihi alwasawis wa la yubali bi mat'amihi wa mashrabihi wa la yahfadhu lisanahu min ghibatin falaitahu qallabal amr. Kata Ibnu Jauzi, sungguh kami telah melihat sebagian orang seperti ini. Dia was-was, takut tidak diterima salatnya sehingga wudunya diulang-ulang, wudunya panjang-panjang, bersucinya lama-lama. Karena warok, dia pikir dia warok supaya solatnya sah, dia lama-lama, tapi ternyata dia tidak warok dalam masalah makanan, makan asal makan. Dia tidak warok dalam minumannya, tidak hati-hati dalam apa? Minum asal minum. Bahkan dia tidak menjaga lisannya untuk menggibah
seandainya dia memperbalik kondisi. Harusnya wudu tidak usah kayak gitu, tapi kalau makan hati-hati. Atau lisan dijaga. Ini malah kebalik. Lisan tidak dijaga, cuek aja, wudu berlebihan. Dalam satu hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwasanya Nabi SAW melewati Sa'ad radhiyallahu anhu dan Sa'ad sedang berwudu. Maka Nabi berkata kepada Sa'ad, "Ma hadha sarafu ya Sa'ad?" Apa ini berwudu berlebih-lebihan wahai Sa'ad? Sa'ad berkata, "Afil wudu'i sarafun ya Rasulullah?" Apakah dalam wudu ada berlebih-lebihan? Ada mubadzir? Qala na'am wa in kunta ala nahrin jarin. Iya, dalam berwudu itu ada israf, ada berlebih-lebihan meskipun kau berwudu di sungai yang sedang mengalir. Kemudian dalam hadis dari Ubay dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Lil wudu'i syaitanun yuqalu lahu walhan fattaquhu atau fahdharuhu." Ada setan khusus penggoda wudu namanya walhan. Namanya siapa? Walhan. Jangan kasih nama anak antum dengan walhan. Ini nama apa? Setan. Kemudian juga dari Abdullah bin Mughaffal, dia mendengar anaknya Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu mendengar anaknya berdoa, "Allahumma inni as'alukal firdaus." Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga Firdaus. Wa as'alukal qasral abyadha an yaminil jannati idza dakhaltuha. Dan aku mohon ya Allah, dia berdoa, aku minta surga Firdaus ya Allah. Ya Allah, aku pingin kalau masuk surga sebelah kanan ada istana berwarna putih. Sebelah kanan ya Allah, kalau pas masuk. Kalau pas masuk ada istana putih sebelah kanan. Maka Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu berkata, "Salillahal jannah." Minta saja surga kepada Allah, wa ta'awwadz minan nar, dan berlindunglah kepada Allah dari neraka jahanam. Enggak usah kayak gitu. Kenapa? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, "Sayakunu fi hadhil ummati qaumun ya'taduna fid du'a'i wat tuhur." Aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, akan ada pada umat ini suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam berdoa seperti tadi, dan juga berlebih-lebihan dalam bersuci. Ini yang jadi perhatian kita, yaitu akan ada kaum yang berlebih-lebihan dalam bersuci. Al-Hasan yu'arridu bi Ibnu Sirin. Disebutkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyindir Ibnu Sirin dengan berkata, "Yatawaddau ahadum bi qirbah." Ada salah seorang dari kalian berwudu dengan air sekirbah. Kirbah tempat air. Wudu banyak sekali sampai sekirbah, berlebihan. Wa yaktasilu bimazadatin sabban wa dalkan, juga berwudu dengan air, bermandi dengan air lebih banyak sampai gosok-gosok, tumpah-tumpah air terus gosok-gosok, detail gosoknya, ini berlebih-lebihan kata Hasan. Ta'dziban li anfusihim, ini hanya menyiksa diri, wa khilafan li sunnati nabiyihim, dan ini menyelisih sunnah Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Jauzi berkata, "Wa kana Abul Wafa Ibnu Aqil yaqul." Adalah seorang alim bernama Ibnu Aqil berkata, "Ajallu mahsulin indal uqala al-waqtu." Yang paling ingin dicapai atau perkara yang paling utama untuk dicapai oleh orang yang cerdas adalah waktu. Karena kalau seorang punya waktu luang, dia bisa manfaatkan untuk banyak hal. Jadi waktu luang itu penting bagi orang berakal. Karena kalau punya waktu luang itulah modal untuk beraktivitas, untuk beribadah, untuk baca Quran, untuk menulis, untuk apa saja. Kalau enggak ada waktu enggak bisa apa-apa. Wa aqallu muta'abbadin bihi al-ma'. Dan yang paling sedikit digunakan untuk beribadah adalah air. Orang berakal tidak banyak menggunakan air. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada orang Badui yang kencing di masjid, "Sabbu ala baulil a'rabi dhanuban min ma'." Ambillah seember air, tumpahkan ke kencing orang Arab Badui tadi. Sudah enggak usah repot-repot. Ada air tumpahin, selesai. Tidak kemudian tanahnya dicungkil. Enggak, udah tumpahin air, selesai. Ketika Rasulullah berbicara tentang air mani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amithu anka bil idkhirah." Bersihkan dengan idkhir, dengan tumbuhan, diginiin. Ada bekas air mani di baju, bersihkan pakai idkhir, selesai. Tentang sendal yang ada kotorannya, kalau orang mau masuk masjid, kata Rasulullah SAW, "Tuhuruhu bi an yudallak bil ard." Dengan digesek di tanah, sudah selesai.
Rasulullah mengatakan kalau seorang ingin masuk masjid, lihat di sendalnya. Kalau ada kotoran digesek. Digesek terus masuk masjid. Dan dulu masuk masjid Nabi pakai apa? Tanah. Dan itu sudah cukup dalam syariat. Tidak harus digesek lama terus, enggak. Bahkan tidak pakai air. Artinya pasti ada sisanya. Ada sisanya atau tidak? Ada, tapi dimaafkan. Dan itu tidak jadi masalah. Cukup digosok, kemudian masuk masjid. Kemudian Rasulullah bersabda tentang zailul mar'ah, wanita di zaman dahulu, mereka suka punya rok yang panjang. Makanya Ummu Salamah minta izin kepada Nabi untuk menjulurkan roknya di bawah mata kaki. Panjang. Maka Rasulullah SAW mengatakan boleh ya. Jadi boleh di bawah mata kaki 1 zira' kalau tidak salah, wala yazidna ala dzalik. Tidak boleh lebih daripada itu. Jadi 1 hasta di bawah mata kaki. Tentu akhirnya kayak ekor kalau seorang berjalan. Ketika seperti ekor pasti nyentuh apa? Najis kalau bertemu di jalan. Tapi apa kata Nabi SAW? Yutahhiruhu ma ba'dahu. Sudah cukup ketika dia melewati tanah, maka tanah yang berikutnya membersihkan yang sebelumnya. Tidak usah pulang rumah kemudian cium-cium, tidak perlu. Kalau untuk sah solat ya, tidak perlu. Jalan gini sudah dikena tanah selesai. Artinya mudah, tidak dipersulit ya. Enggak usah susah-susah. Kalau seorang BAB kemudian dengan syarat BAB-nya tidak melebar kemana-mana, cuma di dalam lingkaran dubur, maka dengan batu sudah sah. Kalau pakai batu, ada sisanya atau tidak? Pasti adalah. Tapi itu dimaafkan, paham? Dimaafkan, sisa sedikit dimaafkan ya. Ya. Antum kencing aja, mau kencing mau digosok-gosok pasti ada sisa sedikit. Itu pun dimaafkan. Yang penting cebok sudah selesai. Bukan maksudnya syariat bersih, murni sama sekali tidak ada sedikit pun. Itu enggak bisa seperti itu. Itu digosok sampai berdarah pun baru enggak bisa hilang. Artinya kamu bikin was-was ini begini, enggak usah was-was. Itu dimaafkan oleh syariat. Kemudian Ibnu Jauzi berkata, "Wa ma urifa min khuluqihi ta'abbudu bi kathratil ma." Tidak pernah diketahui dari akhlak Nabi, perangai Nabi dengan beribadah kepada Allah dengan menggunakan banyak air. Itu bukan kebiasaan Nabi. Ya, bukan kebiasaan Nabi. Wa ma'lumun anal a'rabil ladzina ya'ti ahadu minal badiyah ka'annahu bahimah aw ma sami'tu an ahadum aqdama 'alal baul fil masjid. Tidakkah kau tahu bagaimana Arab Badui mereka datang ke masjid seakan-akan mereka hewan. Artinya ada baunya, tapi tidak digubris oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab Badui. Sampai di antara mereka ada yang kencing di masjid. Artinya begitu perangai mereka, tapi Nabi tidak begitu apa? Pedulikan. Bukan kita ngajarin komproh, bukan kita berusaha bersih tapi jangan terlalu berlebih-lebihan. Ini masih ada nih. Kalau kamu pakai mikroskop pasti masih ada. Baik. Kita lanjutkan. Zikru talbisih alaihim fil adhan. Tentang godaan syaitan terkait dengan azan. Tadi tentang bersuci, tentang wudu. Ada godaan syaitan terkait dengan apa? Azan. Wa min dzalika talhinu fil adhan, terlalu nyanyi-nyanyi ketika azan. Wa qad karihahu Malik ibn Anas wa ghairuhu minal ulama karahiyatan syadidah. Sungguhnya Imam Malik dan para ulama yang lain benci orang mengumandangkan azan dengan terlalu naik turun nadanya. Mereka benci dengan kebencian yang besar. Li'annahu yukhrijuhu an mawdhi'it ta'zim ila musyahabatil ghina. Karena azan yang seperti itu keluar dari bentuk untuk pengagungan terhadap Allah jadi malah mirip nyanyian. Jadi malah mirip apa? Nyanyian. Ini kata Ibnu Jauzi. Ini di antara yang kesalahan. Kata dia enggak perlu azan, enggak perlu terlalu apa? Enggak perlu. Tujuan kita mengagungkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Boleh indah tapi jangan terlalu apa? Mendayu-dayu. Indah oke, enak dengar tapi jangan terlalu mendayu-dayu. Karena nanti akhirnya orang malah senang bukan dengan kandungan azannya, tetapi dengan nada dari azan tersebut. Kemudian di antara godaan iblis, annahum yakhlituna adzan al-fajr bitadhkir wat tasbih wal mawa'idh. Mereka mencampurkan azan subuh dengan tadzkir. Ayo. Kemudian subhanallah,
bahkan ada nasihat-nasihat. Wa yaj'aluna al-adzana wasatan, dan menjadikan azan tengah-tengah. Fayakhtalit, maka bercampurlah azan dengan zikir sebelumnya dan zikir sesudahnya. Zaman Nabi azan langsung azan. Ini pakai muqaddimah panjang-panjang. Kemudian azan kepakai penutupan. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad karihal ulama'u kullama yudhafu ilal adzan. Para ulama benci semua yang ditambah-tambahkan dalam apa? Azan. Dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika dia salat suatu masjid, maka dia mendengar ada taswib, itu ada orang keluar dari pintu mengatakan, "Ayo salat, ayo salat." Ibnu Umar tinggalkan masjid tersebut. Dia bilang ini muhdas, perkara muhdas. Tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manggil orang salat cukup dengan apa? Azan, tidak usah tambah-tambah lagi sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian beliau berkata, perhatikan ini. Wa qad ra'ayna man yaqumu bil laili katsiran 'alal manarah fa ya'idhu wa yudzakkir. Kami telah melihat ada orang yang bangun malam-malam sering di atas menara, naik di atas menara, belum ada mikrofon, belum ada toa. Jadi naik di atas menara, kemudian beri nasihat, mungkin ceramah sebelum subuh atau di tengah malam. Wa minhum man yaqra'u suwaran minal Qur'an bi sautin murtafi. Ada yang di atas menara baca Al-Qur'an dengan suara yang kencang. Fayamna'un nasa min naumihim. Ini menghalangi orang dari tidur. Mengganggu orang apa? Tidur. Malam-malam baca Quran dengan suara kencang ganggu orang apa? Tidur. Wa yakhlit 'alal mutahajjidin qira'atahum. Dan bikin orang lagi baca Quran jadi rancu. Kenapa? Karena suara Quran tersebut, dia lagi baca Quran ada suara lagi ganggu. Terganggu enggak orang? Terganggu. Wa kullu dzalika minal munkarat. Ini semua adalah kemungkaran. Semua kemungkaran. Antum bayangkan kalau misalnya azan misalnya jam 4:30, terus putar ada orang mengaji atau putar suara murattal jam 3:30, orang mungkin ada yang sholat tahajud jadi bingung. Apalagi yang diputar tersebut surat dia hafal. Kalau dia enggak hafal masih mending. Yang dia hafal surat tersebut dia baca dia bimbang, gimana? Terganggu. Yang tidak mau sholat malam pun tidak bisa tidur. Dia sholat malam terganggu. Ini maunya gimana sih? Saya mau tidur nggak bisa, mau sholat malam juga terganggu. Niatnya baik, tapi ini minal munkarat, kemungkaran. Kata siapa? Ibnul Jauzi. Sama seperti kalau kita masuk ke masjid. Kemudian orang bersenandung antara adzan dan iqamat. Kita baca Quran nggak bisa, sholat sunnah terganggu, mau berdoa juga bingung. Saya pernah masuk masjid suatu daerah di sana jauh ya. Bukan di Jakarta, daerah jauh di sana. Kemudian saya masuk, mulailah antara adzan dan iqamat. Salatullah, salat. Masya Allah, indah banget. Saya nggak bisa sholat juga bingung, baca Quran nggak bisa, dia tungguin aja. Tungguin. Akhirnya qomat, dia keluar rambutnya sebelah pirang, penyanyi metal suruh. Ya, tapi terganggu, niatnya baik tapi terganggu. Berapa waktu yang lalu saya pergi ke suatu tempat sebelum subuh. Ada masjid, kemudian live dia nyanyikan lagunya Maher Zain. Ya live, sholawat Maher Zain. Mungkin 1 jam sebelum azan atau setengah jam, saya nggak tahu. Saya datang menjelang azan itu ngapain seperti itu? Suara tinggi, kemudian nyanyi. Ini semua minal munkarat, kemungkaran. Kata siapa? Ibnul Jauzi. Maka saya berharap saudara-saudara kita yang melakukan hal tersebut coba direnungkan kembali. Apakah ada fatwa-fatwa ulama, fuqaha yang menganjurkan demikian? Suara yang kenceng, ya, 1 jam sebelum azan, ya. Apakah ada yang menganjurkan demikian? Orang banyak punya kemaslahatan. Ada yang ingin tidur, ada yang sakit, ada yang ingin baca Quran, ada yang ingin berdoa sepertiga malam terakhir, ada yang mau sholat, semuanya terganggu. Terganggu. Ada yang terganggu dengan baca Quran saja terganggu, apalagi nyanyi lagu Maher Zain. Baca Qurannya terganggu. Orang terganggu. Azan buat apa? Azan ya ada waktunya. Kenapa Rasulullah kasih waktu azan? Karena ada waktunya. Jangan kita merasa azan tersebut kurang sempurna, maka kita tambah-tambahin apa? Sebelumnya. Kalau itu lebih baik, tentunya sudah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kalau itu lebih baik. Dan cukup kaidah yang disebutkan oleh Imam Malik
Faman lam yakun yauma idzin dinan falan yakunal yauma din. Apa yang di zaman Nabi bukan ibadah, maka zaman sekarang juga bukan ibadah. Enggak mungkin zaman Nabi itu bukan ibadah, sekarang menjadi ibadah. Kalau ada satu perkara di zaman Nabi tidak ada, kemudian sekarang menjadi ibadah, maka cuma dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Nabi dan para sahabatnya tidak tahu hal tersebut. Kamu tahu. Makanya Nabi tidak lakukan. Kemungkinan kedua, Nabi tahu tapi Nabi tidak lakukan. Berarti Nabi menyembunyikan apa? Syariat. Cuma dua kemungkinan, enggak ada kemungkinan ketiga. Saya ulangi. Kalau ada suatu perkara di zaman Nabi bukan ibadah, sekarang menjadi wajib, apalagi dianggap wajib, maka cuma dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Nabi dan para sahabat tidak tahu hal tersebut, makanya tidak pernah melakukannya. Ini uzur bagi Nabi dan para sahabat. Tidak tahu, sementara kamu tahu. Berarti kamu lebih tahu daripada siapa? Rasulullah dan para sahabat. Kemungkinan kedua, Nabi dan para sahabat tahu tapi tidak melakukannya. Berarti ada risalah, ada agama yang disembunyikan. Maka benarlah perkataan Imam Malik rahimahullahu taala, "Wa man istahsana bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Siapa yang menganggap suatu bid'ah itu baik, maka dia telah menganggap Muhammad telah berkhianat terhadap risalah. Artinya ada sesuatu yang tidak disampaikan. Tidak ada kemungkinan ketiga. Adakah kemungkinan ketiga? Cuma dua kemungkinan. Nabi para sahabat tahu atau Nabi dan para sahabat tidak tahu. Lain halnya kalau ada penghalang. Nabi tahu tapi ada penghalang, Nabi tidak bisa melakukan. Kalau tidak ada penghalang, kenapa Nabi tidak melakukan? Berarti Nabi menyembunyikan apa? Syariat. Maka ini ingat perkataan Ibnu Jauzi, ini semua minal munkarat wa kullu dzalika minal munkarat, termasuk kemungkaran. Taib. Di antaranya beliau menyebutkan tentang talbis iblis dalam salat. Di antaranya beliau berkata, iblis menggoda mereka dengan baju yang mereka gunakan untuk salat. Maka ada di antara mereka yang mencuci baju yang sudah dicuci berulang-ulang, takut najis, dicuci, masih ragu, cuci lagi, masih ragu. Kalau baju dipakai kemana-mana dia bebas, tapi yang buat salat dia cuci berulang-ulang. Ini enggak benar. Terkadang ada orang muslim lain sentuh, dicuci lagi. Ini seperti Islam jamaah. Islam jamaah begitu ya. Sampai teman-teman saya yang sudah sadar Islam jamaah, dia cerita dulu. Kalau anaknya main di luar, kemudian pulang ke rumah dimasukkan ke jeding. Tahu jeding enggak? Karena meragukan, jangan-jangan ada najis, kemudian keluar, baru suci. Sampai depan mereka terkadang ada keran. Setiap dari mana-mana harus cuci dulu semuanya. Subhanallah. Ini dari mana ajaran seperti ini? Ini semua dari syaitan. Ini karena kebodohan. Islam jamaah yang mengkafir-kafirkan orang di luarnya semua bahlul ya. Karena bodoh, punya fikih seperti ini. Ya. Kebodohan, kasihan. Ditipu oleh pemimpin-pemimpin mereka, kasihan. Uang mereka dihabisin oleh pemimpin-pemimpinnya. Dijanjikan surga, di luar kelompok mereka dianggap kafir. Sampai kapan? Wahai kalian pemimpin Islam jamaah mau begini, mau kumpulin dosa. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia cuma sebentar. Kalian nikmati pajak-pajak yang kalian ambil dari rakyat kalian untuk kesenangan dunia kalian dengan membodohi mereka, dengan mengkafirkan kaum muslimin di luar dari kelompok kalian. Sampai kapan kalian begitu? Sampai maut menjemput. Kasihan. Rasulullah SAW mengabarkan tentang khawarij yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW, hum kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka jahanam. Bukan hanya penghuni neraka jahanam, anjing-anjingnya. Mengerikan, gara-gara mudah mengkafirkan kaum muslimin. Rasulullah SAW berkata, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir akan kembali kepada salah satunya. Kalau saudara yang kau tuduh kafir ya sudah, tidak apa-apa. Tapi kalau enggak, kembali pada dirimu. Kejahilan. Saya sudah bantah dari internet zaman-zaman dulu. Seperti ini, berlebihan dalam apa? Bersuci. Ada yang sentuh aja kemudian harus disuci. Ada yang masuk rumahnya dipel. Sampai ada kawan dahulu, dia sengaja dia masuk di masjid Islam jamaah, kemudian dia jalan-jalan, dia tembak-tembak jalan. Oh, habis dia pulang kerja bakti. Kasihan mereka. Sampai kapan juga kalian Islam jamaah mau dibodoh-bodohin sama pimpinan kalian? Mau-maunya dibodoh-bodohin. Ya, ingat Rasulullah mengatakan ada duat ila abwabi jahannam, dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahanam. Jangan jadi katak dalam tempurung, keluar sedikit, belajar sedikit, gunakan akal, gunakan otak wahai Islam jamaah.
Sudah banyak dari kalian yang sadar. Tidak mungkin semua sepakat. Yang sadar itu ribuan orang kemudian semuanya bohong. Enggak mungkin. Mereka semua dituduh bohong. Enggak mungkin ribuan orang sepakat bohong. Kalian gunakan akal kalian. Yang keluar Islam jam orang cerdas-cerdas. Ulama kalian yang kalian anggap ulama sudah sadar. Kalian belum sadar-sadar. Sampai kapan kalian mau sadar? Kalau bukan karena dunia yang menutup hati kalian. Hati-hati. Kematian datang dengan cepat. Ya. Taib. Kemudian di antara mereka kata Imam Al-Jauzi, ada yang mencuci bajunya di sungai Dujlah, tidak cukup di rumah, harus di sungai. Karena menurut dia cuci di rumah tidak cukup. Ya. Ada di antara mereka yang kemudian kainnya ditaruh di sumur, dilebarkan, dijulurkan di sumur, seperti perbuatan orang Yahudi. Wa makanati sahabatu ta'malu hadza. Para sahabat tidak pernah melakukan demikian. Bahkan mereka salat dengan baju Persia. Ketika mereka menaklukkan Persia. Mereka menaklukkan Persia, ada baju orang Persia, mereka pakai untuk apa? Salat. Ada baju-baju pakai. Tidak perlu cuci di sungai Tigris. Ya. Dan mereka menggunakan bejana-bejana orang-orang Persia ketika menaklukkan Persia. Bahkan di antara orang yang was-was, baru ada satu air tetes kena, mungkin ini najis, jangan-jangan. Maka dia cuci seluruh bajunya. Harusnya kalau ini aja dicuci, taruhlah itu najis, taruhlah najis, belum tentu najis. Kalau najis ya itu aja dicuci. Ini semua baju dicuci. Ngapain? Ini satu sudah cukup. Bagian sini aja dicuci. Akhirnya dia ketinggalan salat berjamaah. Di antara mereka ada yang meninggalkan salat berjamaah gara-gara ada hujan sedikit. Kenapa? Khawatir ada cipratan. Hujan, nanti kecipratan najis ketika jalan. Ya. Kata Ibnu Jauzi, bukannya maksudku untuk melarang orang dari bersuci atau wara, tetapi berlebihan ini yang aku tidak suka. Berlebihan daripada aturan syariat. Hanya buang-buang umur, kata beliau. Al-mudayyi ahli zaman, hanya buang-buang waktu. Ya, dan inilah yang kami larang, berlebihan dalam bersuci dan was-was. Tapi demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pekan depan masih dalam talbis iblis dalam ibadah-ibadah. Demikian subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.